Full of surprise banget bagi aku. Pertama kalinya aku ngelihat Bapak Jaksa Agung kita. Keren. Bapak Burhanuddin, Keren. ST Burhanuddin. Jadi jujur Lip, sebenarnya waktu pas SKD itu tuh aku tuh nggak lulus, tau gak sih? Wow. Nggak lulus. Kenapa itu? Nggak lulus gitu. Jadi Stand by and let's go. Halo semuanya. halo. Farwila Konita. Muhammad Alif Gifari. Keren loh, Kejari Tanjung Pinang pertama kalinya buat video podcast di kantor Kejari Tanjung Pinang. Gimana nih? Lihat dulu. Di gedungnya. Media Center langsung. Tapi sebelumnya kita udah izin dulu sama Kejari Tanjung Pinang, itu Bapak Joko Yono, untuk membuat video di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Karena kita kan masih muda, jadi Iya. kan harus berkarya juga selain Iya, kita sesuai juga arahan Pak Kejari Tanjung Pinang, Bapak Joko Yono, bahwa hidup itu tidak harus selalu kerja-kerja terus. inovasi. Inovasi, berkarya. Gila. Iya kan? Nah, jadi di video kali ini kita bakalan buat ngomongin tentang tes SKB Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi disclaimer dulu ya, kita ceritanya tentang tips and trick sama pengalaman kita, experience Oke. kita di tahun-tahun sebelumnya. Benar. Bukan mengenai gimana sih administrasi dan SKB tahun ini itu seperti apa. Oke. Karena ini bukan kompetisi kita buat menjawab tentang SKB tahun 2021. Bener banget. Jadi sebelumnya mungkin untuk teman-teman sekalian udah tahu bahwa Kejaksaan memanggil 4.148 talenta terbaik bangsa. Wow, itu keren banget sih. Itu adalah apa ya? Big surprise gitu, big surprise bahwa ternyata Kejaksaan tuh masih membutuhkan talenta-talenta terbaik bangsa untuk mengisi yang formasi di Kejaksaan ini gitu. Iya benar. Heeh. Jadi banyak banget. Tahun ini tuh termasuk formasi yang paling besar dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Bener banget. Dari itu SMA, S1, S2, bener nggak? Benar. Terus ada beberapa formasi tambahan lagi. Benar, bahkan dari beberapa, nggak cuma dari sarjana hukum doang, banyak banget dari lulusan-lulusan sarjana-sarjana yang lain ya. Bener banget. Itu ada dokter kalau nggak salah ya. Benar, Oh, nakes, ekonomi, ekonomi. apalagi. Ada dari ilmu sosial, ilmu politik, ada juga. Itu keren banget sih. Jadi kali ini kita bakalan sharing dulu, sharing session di mana kita mau berbagi pengalaman nih. Gimana sih pengalaman kita ketika tes SKB Kejaksaan di masing-masing tahun kita. Karena kebetulan Nita ini adalah, dulu Nita ini di tahun Pengadaan CPNS di tahun 2018, Oke. tapi angkatan 619. 619. 2019. Oke, di formasi Formasi calon jaksa. calon jaksa. Oke. Alif, Kalau aku kebetulan tes di tahun 2020. Kebetulan aku adalah lulusan CPNS pandemi COVID. benar. Ini seru ya. time. First time di pandemi COVID. Benar. Jadi aku tes di tahun 2020 Nita. Terus udah gitu tertunda sekitar 6 sampai 7 bulan kalau nggak Lama salah. banget ya berarti ya? Lama banget sih itu. Terus? Nah, akhirnya lanjutlah ke tes SKB. Karena pertama kan ada tes seleksi kompetensi dasar kan. Tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Dan akhirnya aku masuk sebagai angkatan 621, 2021. Ya harusnya itu kemarin di 620 ya? 620 seharusnya. Cuman karena saat ini global ataupun dunia sedang menghadapi pandemi COVID, jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan tubuh, supaya badan kita tetap sehat dan fit setiap harinya. Jadi kita tuh mau sharing, kebetulan saya dan Alif ini itu adalah angkatan yang berbeda. Jadi saya ini adalah angkatan sebelum corona yang terakhir. Jangan-jangan ini senior nih, ini senior nih. Senior. Jadi Alif ini adalah angkatan pertama waktu pada saat pandemi di tahun Pandemi 2020. Bener banget. Jadi kita punya pengalaman yang berbeda. Berbeda ya administrasinya. Bener banget. Terus juga formasi juga beda ya. Lip, Formasi waktu itu. beda. Maksudnya formasi yang di tahun Alif itu yang diberikan sama Kejaksaan RI itu tuh beda dibanding formasinya tahunnya aku gitu kan. Oke, bener banget sih. Jadi kita bakal sharing, nih bakal kelihatan banget nih bedanya apa sih tahun sebelum pandemi, terus bedanya lagi di tahun setelah pada saat pandemi pertama kali pandemi itu seperti apa? Gimana lo? Kamu dulu yang sharing. Oke, dari aku dulu ya. Oke, kalau dari aku pertama sih ya,
Pas tes SKB itu karena kebetulan aku berasal dari Jakarta, jadi aku itu tes langsung di Badiklat di Kejagung. Oh di Badiklat? Nggak di Kejagung. langsung ya? Jadi kan aku untuk tes SKB-nya itu pertama aku di BKN di Jakarta, tes SKB komputer ya, yang komputernya. Itu karena aku adalah formasi calon jaksa kebetulan, jadi aku ini tes di BKN bersama dengan beberapa instansi juga ya yang ikut tes. Oke. Berarti nggak cuma orang kejaksaan doang? Enggak, waktu itu di situ? ya dari beberapa instansi, gabungan lah gitu. Nah kebetulan aku waktu itu tes di BKN untuk calon jaksa ya, ini untuk calon jaksa loh, untuk calon jaksa kebetulan aku mendapatkan beberapa soal yang menurut aku tuh ya cukup sulit lah gitu, gitu. Karena ada tes bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris penting banget sih terutama untuk calon jaksa itu kan penting banget ya. Bahasa Inggris itu penting banget, kan harus belajar sih itu. Oh karena ada TOEFL juga kan kita ya? TOEFL. Salah satunya syarat TOEFL kan. Nah, terus bahasa Inggris. Setelah itu wawasan tentang kejaksaan. Ya dong, kita mendaftar di kejaksaan harus itu dong. Landasan hukumnya undang-undang nomor berapa tuh? Nomor 16 tahun 2004. Keren. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ih, keren banget. Terus udah gitu, untuk wawasan tentang kejaksaan kalian tuh harus ya cari-cari informasi tentang undang-undang nomor berapa, siapa nama jaksa agungnya, lalu struktural di Kejaksaan Agung tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Benar. Terus setelah itu tentang hukum pastinya. Benar. Karena kita calon jaksa. Calon jaksa. Gitu. Tentang hukum, ada hukum pidana. Waktu itu aku tentang tata usaha negara, hukum tata usaha negara. Terus? Wow, itu sangat cuman ya alhamdulillah bisa melewati itu semua gitu. Bisa melewati semua. Lalu setelah itu aku udah tes SKB, aku ada tes kesehatan. Aku di RSU Adiaksa di Ceger kebetulan. Di RSU Adiaksa itu kita tes kesehatan. Pertama itu kita akan melakukan psikotes. Sebelum tes kesehatan kita psikotes nih. Psikotesnya itu kita didatangkan dari psikolog UI. Waktu itu jadi kita psikotes, kita dijejerkan pokoknya beberapa baris lah pokoknya. Kita mengerjakan soal. Tes psikotesnya sama kayak biasa-biasanya, maksudnya ya ada tes, maksudnya ada tes warteg gitu loh, ada tes koran tuh? Tes koran, bener banget. Apa sih, Pak? Yang menghitung dari bawah ke atas itu. Nanti aduh maaf kalau salah. Pindah. Benar. Kayak gitu sih. Terus ada psikotes apa gambar-gambar orang. Gambar pohon. Ada itu sih. Setelah itu baru aku tes kesehatan. Oh itu di hari yang sama? Di hari yang sama saat itu. Capek banget dong. Wah itu capek banget sih. Pakai masker, pakai face shield gitu kan, karena tetap harus prokes kan, lagi pandemi COVID. Tes kesehatan. Nah tes kesehatan ini itu yang mungkin orang banyak berduka ih takut nih ya. Padahal kita harus tetap biasa aja sih, karena benar. Bagaimanapun kita tuh gugup, kita takutnya ini kan, bener. kita tetap harus ini aja. Ngaruh di statis ketika kita cek jantung. Bener banget. Kita harus tetap positif thinking aja pokoknya. Tes kesehatan itu aku tes urin. Tes urin, terus cek darah, ambil darah kan. Setelah itu ukur berat badan, tinggi badan. Nah untuk kalian yang berat badan, tinggi badannya belum ideal, jangan lupa ya, kalian tetap harus jaga tubuh kalian. Liv, kita disclaimer ya dulu, kita nggak kayak gini yang Liv. Loh, kita nggak kayak, mohon maaf untuk teman-teman, mohon maaf kita nggak kayak gini. Kita nggak kayak gini kok guys. Cuma kerja, kayaknya happy banget nih di sini gitu kan. Jadi kayak yang karena kita kayak senengnya kerja di kejaksaan ini out gitu. Of control guys gitu. Itu. Nah setelah itu aku wawancara dengan psikolog. Ada wawancara dengan psikolog. Cewek cowok tuh? Waktu itu dokternya cewek sih, karena kan kebetulan online. Karena kan masih pandemi COVID. Jadi via ini dong, laptop dong? Via laptop, benar. Jadi via laptop, terus kita kayak sambil kayak Zoom gitu lah mungkin ya. Terus kayak, kamu kenapa milih kejaksaan, kenapa kamu kayak gitu-gitu lah pokoknya. Setelah itu
Teh apa lagi ya? Jantung. Oh ya, oh Cek jadi jantung. oh jadi itu kesehatannya di tengah-tengah itu ada wawancara sama Ada. Oh, Jadi psikolog kita dulu. sambil berurutan nanti dipanggil nomor urut segini, nomor urut segini. Oke. Heeh. Oh, terus. Terus nanti udah gitu Tes kita tes jantung, terus ada cek paru-paru juga. Iya, Kan di ronsen kan. Terus Pokoknya medical check up secara umum sih ya cara umum jatuhnya sih. ini. Dan buta warna. Oh iya, Itu bener. kayaknya banyak banget orang yang Bener. takut-takutin ya, bener? Bener. Jangan grogi, karena Jangan ketika grogi. kalian grogi pas dites buta warna itu, Kan "Ini dikasih warna apa?" buku gitu. itu kan, dikasih buku nih. Iya. Wah, kayak gitu lah pakai buta Iya, warna. benar. Karena di persyaratan utama waktu pas kita sebelum pendaftaran di Benar. SKD itu kan ada syarat utamanya itu adalah Tes tidak boleh buta buta warna. warna. Tidak boleh buta Bener warna. banget. Jadi kita kan harus dicek kan di situ ketika di medical check up itu. Bener Gitu, banget, harus tidak boleh buta warna. Terus aku ada tes visus. Tes visus tuh kalau kita ini huruf apa ya? Ini huruf apa ya? Oh ini tes optik. Oh, tes optik. Oke, tes Namanya optik. visus ya? Visus. Kalau aku sih di situ bilangnya visus Oh sih. visus. Ya, Visus. pokoknya orang umumnya ngertinya optik sih gitu. Terus. Terus tes apa ya? Ambien juga ada sih. Karena sebelumnya ketika kata tes kesehatan di sana gitu, kayak mau cek jantung, kita bakal buka baju. Oke. Kita bakal buka. Bukan maksudnya dalam artian kalau yang peserta cowok dia dengan dokter yang cowok dan peserta perempuan dengan dokter yang perempuan. Diperiksa. Pokoknya medical check up secara umumnya kita dicek dari ujung rambut sampai Nah, iya ujung sih. kuku kaki. Gimana sih kesehatan kita di sini? Bener banget sih, kayak gitu sih. Overall sih seperti Overall sih itu. seperti itu ya, secara umumnya gitu. Apa yang kita alamin ya? Apa yang kita alamin. Setelah itu udah kesehatan, aku wawancara sih, Nit. Oh, wawancara? Waktu itu sama siapa? Waktu itu kebetulan ini pertama kali ya, ini kebetulan sharing aja sih ya. Aku dapat wawancara dengan langsung Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI. Bagian, tapi waktu itu aku dengan Ibu Katarina Endang Sarwestri. Oke. Itu akhirnya digantikan dengan, aku lupa dengan siapa, tapi aku nggak masalah itu Kepala Bagian Mutasi. Oke. Kalau nggak salah. Berarti eselon dua lah kayaknya sih. Kayaknya sih ya. dua. Dua. Kalau aku nggak salah sih ya, kalau aku nggak salah. Tolong dikoreksi teman-teman ya. Nah, aku wawancara dengan beliau, kebetulan. Dan pertama kali ini aku full of surprise banget bagi aku. Pertama kalinya aku ngelihat Bapak Jaksa Agung kita. keren. Bapak Burhanuddin, Keren. ST Burhanuddin. Aku aja belum pernah. Itu pertama kali aku ngeliat itu, Nit, kayak Keren. wah, Indonesia bangga banget nih punya jaksa agung Keren. seperti ini. Nggak salah kita punya jaksa seperti ini. Keren. Dengan ketegasannya, dengan setiap pidato-pidatonya, emang menggambarkan ciri dia tuh emang tegas gitu. Semangat banget ya. Semangat. Itu kayak harus semangat nih ikut tes kejaksaan ini. Kayak harus kayak beliau gitu. Gitu. Jadi tes wawancara itu aku kebetulan disuruh membawa skripsi. Oke, skripsi. Oh ya, Aku disuruh membawa skripsi. Bener. Setelah itu aku disuruh disebutkan apa judul skripsi kamu. Benar. Seperti itu. Terus setelah itu pertama kali aku disuruh berdiri dulu. Disuruh berdiri terus suruh hadap kanan PBB lah. PBB. Oh, itu sendirian? Itu aku bertiga. Oh, bertiga. Iya, kebetulan aku tuh bertiga, aku disuruh PBB. Terus kayak mau lihat nih calon mau pegawai kejaksaan bisa siap siaga nggak sih gitu. Mungkin seperti itu kali ya, mungkin. Nah, terus setelah itu selesai, setelah itu wawancara dengan bahasa Inggris. Itu kayak dan kalau aku sih ya, aku waktu itu wawancara bahasa Inggrisnya nggak panjang lebar lah gitu. Jadi kok ditanya tentang apa pakai bahasa Inggris? Pengen ditanya perkenalan aja. Oke. Perkenalan aja, kayak introduce myself, segala macem lah itu. Cuman kalau aku nggak panjang lebar sih waktu itu. Aku nggak panjang, kayak to the point aja, kayak nama, alamat tempat tinggal, kuliah di mana, jurusan apa. Udah sih gitu aja sih kalau aku. Kayak gitu. Setelahnya baru ditanya skripsi kamu judulnya apa, terus apa kontribusi kamu yang akan kamu berikan pada kejaksaan. Apa? Itulah pokoknya. Salah satunya ini. Kita berinovasi. Iya, berinovasi, berkarya di mana, apalagi di era digital seperti ini, ya kan, ya? Transformasi digital. Apalagi kita kalangan
kaum Muda, milenial. Gen Z. Nah, Gen Z. Itu kalau aku sih itu sih ya yang aku ingat. Kalau kamu gimana? Kamu pengalaman? Beda ya. Jadi zamannya corona. Oke. Waktu itu kan aku juga angkatan terakhir sebelum corona ya. Jadi aku itu pengadaan CPNS di tahun 2018. Oke. Jadi aku cerita dari zaman sebelum SKD aja ya, karena Oke. kan kalau misalnya dari pas SKB, ini kan hampir sama nih zaman tahun corona, di tahunnya Alif sama tahun yang sekarang tuh kan hampir sama. Jadi aku pengen sharing session experience aku ketika sebelum pandemi itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi waktu pas tahun 2018 itu di bulan September 2018 bulan September itu ada pembukaan CPNS, itu kita daftar via web BKN, sama kan, hampir sama ya kayak gitu ya, web BKN. Jadi waktu itu tuh formasinya itu tahunnya aku itu cuma ada 3, jadi cuma ada calon jaksa, pengawal tahanan, terus juga nakes. Oke, tenaga kesehatan. Di tahun 2018 itu kalau nggak salah nakes itu nggak ada. Oke. Jadi ada baru di tahunnya aku. Jadi terus di bulan-bulan September itu pendaftaran awal, terus di bulan Oktober November itu jadi sebelum SKD nih ya, kan ada tahap administrasi. Jadi tahun lalu pada administrasi nggak sih? Kebetulan aku ada administrasi. Di administrasi itu kan dicek kita berkas-berkasnya. Oh ya, langsung kan? ya. Di tahun ini kan online semua ya Online soalnya. semua, benar. Karena pandemi kan. Pandemi kan. Jadi di tahunnya aku itu abis kita daftar di via web BKN, kita langsung on the spot datang ke Kejati masing-masing di tiap daerah. Gitu. Waktu itu Nita berarti di Kejati. Kepri, karena kebetulan aku juga orang Kepri kan. Kepulauan Riau mantap. gitu. Jadi kita saya waktu itu berdua teman saya juga, aku sama temanku ke Kejati Kepri. Kita bawa berkas-berkasnya. Pokoknya ya perihal gimana kita memvalidasi apa sih yang kita bawa sesuai nggak sama yang di web BKN itu kan yang kita input gitu semuanya kan. Terus udah gitu kita dikasih nomor pendaftaran buat SKD, kita SKD. Jadi SKD waktu itu karena belum pandemi, jadi sentranya karena di Kejati Kejati Kepri ya di Tanjung Pinang. Jadi kita semua SKD di Tanjung Pinang. Waktu itu tepatnya di Hotel CK. Itu juga nggak cuma orang kejaksaan doang, itu juga gabung sama yang lain gitu kan. Jadi jujur Lip, sebenarnya waktu pas SKD itu tuh aku tuh nggak lulus, tau gak sih? Wow. Nggak lulus. Kenapa itu? Nggak lulus gitu. Jadi waktu zamannya aku itu nggak lulus passing grade di TKP. Jadi waktu pas di zaman aku tuh kan hampir sama ya. Ada yang Oh ya, oke. Terus juga ada yang umum sama Putra ada yang Putri Papua Barat. Sama ya Putra Putri Papua Barat ya. Terus aku kan ngambil yang umum gitu kan. Ternyata wah ketika SKD aku nggak lulus TKP. Nah, alhamdulillahnya waktu itu ada perubahan peraturan, pengaturan tentang kelulusan di tahap SKD ini. Jadi 3 kali lipat dan itu melalui perankingan. Nah waktu itu aku pesimis Lip. Kayaknya aku nggak lanjut SKB deh. Jadi kayaknya aku ya udahlah gitu, stop di sini aja. Kayak ya ada penyesalannya, kayak ya tapi at least tuh aku selalu ngomong gini, karena ini kan bagian dari cita-cita aku ya. Aku selalu ngomong gini, kayak paling enggak di seumur hidupnya aku gitu, karena aku punya cita-cita seperti ini. Ya paling enggak aku pernah nyoba sekali aja gitu. Kalau emang bukan di sini rezekinya ya udah nggak apa-apa. Jadi jujur itu tuh aku nggak prepare buat tahap SKB itu, aduh, kayak nggak mood banget gitu, kayak nggak lulus deh, kayak nggak lulus deh. Ternyata pengumuman ada nama aku. Jadi waktu itu pengumumannya itu di hari Rabu malam. Kebetulan aku udah tidur. Aku baru tahu pagi hari Kamis, dan ternyata jodoh selanjutnya itu hari Jumat aku harus SKB dan tahu di mana, di Medan. Jadi waktu pas jalan-jalan berarti dong. Waduh, tuh keren. Seru banget sih. Terus. Jadi kita memang harus prepare ya. Siap nggak siap kita harus siap gitu loh. Apa yang mau dihadapin, pokoknya jangan pantang menyerah pasti gitu. Karena waktu itu aku juga udah hopeless, kayaknya udah enggak deh, kayak di sini udah enggak deh gitu kan. Terus ya. Terus pengumuman itu jadi hari Kamis sore itu aku berangkat dari Tanjung Pinang ke Medan. Karena waktu pas itu kan karena belum corona. Terus juga jadi
tes SKB itu sesuai dengan sentranya masing-masing. Jadi karena KPN ini adalah bagian dari Sumbagut atau Sumatera bagian utara, jadi sentranya di Medan. Oke. Di BKN Medan gitu kan. Jadi berangkat dong kami sore dan aku nggak belajar tuh. Aduh, pusing banget gitu ya. Maksudnya belajar tapi cuma sekedar sambil perjalanan naik pesawat gitu. Oke. Wow, aku kayak ya ampun, aku nggak prepare banget gitu kan. Terus udah gitu paginya tes kan, itu waktu itu aku sesi ketiga kalau nggak salah. Oke, tes mengenai hukum. Sebenarnya hampir sama, soalnya hampir sama kayak aku juga. Apa yang tadi disampaikan sama Alif itu sama, hampir sama kayak yang aku. Yang pasti kita harus mengetahui tentang apa instansi kita ini. Bener banget. Itu. Nah, waktu itu karena dan kita harus mengetahui bahwa kejaksaan ini nggak cuma sekedar acara pidana gitu, banyak banget. Kita ini luas banget cakupannya. Bener. Jadi waktu saat itu karena pikiran aku masih sempit, yang aku pikir kayak oh yaudah kejaksaan, aku nyoba calon jaksa nih. Nanti kan aku cari pidana dong. Jaksa tuh paling cuma cari pidana doang. Sidang. Benar banget. Pidana umum. No. Aku belajar acara pidana aja. Karena aku merasa kayak oke, ini acara pidana. Oke. Ternyata yang keluar apa? Acara perdata dan tata usaha negara. Wow. Karena kita di kejaksaan ada yang namanya jaksa pengacara negara, bener kan? Bener. Nah, jadi kita harus belajar semua lingkup. Bener. Jadi hukum tuh nggak cuma sekedar pidana doang. Bener banget. Luas banget aspeknya. Jadi, waduh, aku kayak ngerasa nyesel banget nih kenapa nggak baca acara perdata. Ya even nggak kosong-kosong banget sih waktu pas jawab, cuma kan maksudnya kayak nggak well prepare gitu di situ, kayak aku nggak prepare banget. Jadi waktu pas keluar hasilnya pun rasanya nggak puas. Setelah itu waktu itu belum keluar jadwal pengumuman untuk SKB yang lainnya kayak kesehatan, psikotes, semua segala macam, kita tuh itu belum keluar jadwalnya. Jadi waktu pas di tahunnya aku besoknya itu setelah selesai tahap SKB yang CAT, itu jadwal untuk tes kesehatan di RS Adiaksa di Ceger. Sama. Jadi dari Tanjung Pinang ke Medan ke Jakarta. Jadi kita harus prepare kesehatan juga dan segala macam ya. Dari Medan, terus karena waktu itu aku nggak tahu ya, waktu itu aku bukan telat sih, maksudnya aku udah beli tiket duluan, baru pengumuman itu keluar, jadi akhirnya aku udah pulang ke Pinang. Jadi aku Jumat, Sabtunya pulang, Jumat malam itu aku dapat pengumuman untuk hari Senin udah ke RS Adiaksa, Sabtu pulang, Minggu udah berangkat lagi ke Jakarta. Gila, jam terbang tinggi gitu kan. Jadi hari Minggu, jadi tuh kita harus bener-bener siap-siap stamina. Pokoknya kita tuh harus siap sedia. Hari Minggu aku berangkat ke Jakarta. Senin pagi di RS Adiaksa. Hampir sama kayak yang Alif ceritakan tadi, cuma bedanya Alif itu kan langsung tes psikotes ya? Iya, di situ langsung aku enggak. Nah, jadi aku tes kesehatan di situ, terus ya sama sih medical check up, bener-bener persis sih sama apa yang dibilang. Jadi jangan grogi. Nah, aku waktu itu juga tes kesehatan, aku juga nggak terlalu mempersiapkan diri. Aku kayak ya udah santai aja sih gitu. Rasanya kayak ya udah sehat-sehat aja gitu ya. Alhamdulillah memang sehat sih. Cuma waktu pas di tes itu dokternya nanya, "Kamu grogi ya?" Karena wah ini jantungnya tuh kayak udah kayak berdebar. Pas on the spot tuh kayak udah grogi banget gitu kan. Terus udah gitu udah selesai, besoknya aku pulang ke Tanjung Pinang, baru nunggu pengumuman untuk tes psikotes sama wawancara dengan eselon 1. Nah, jadi ini karena kita cerita tentang calon jaksa ya, jadi juga aku just info untuk yang golongan 2 yang pengawal tahanan waktu saat itu tinggal terbang ke RS Adiaksa, tapi tes kesehatannya itu ada di RS yang udah dirujuk dari Kejati ya, dari kejaksaan gitu, di daerah masing-masing berarti ya? Di sentra Kejati masing-masing gitu kan. Nah, tapi juga ada beberapa di daerah lain yang sentranya itu ada yang di Jawa Timur, terus di daerah Jawa itu selain Jawa Timur kalau nggak salah aku ya, maaf ya kalau misalnya salah, seingat saya, jadi ada yang di Kejagung semua, jadi sentranya ada yang langsung ke Kejagung, jadi semua yang di daerah Jawa Tengah atau Jawa mana dan beberapa daerah bagian Jawa yang lainnya ya, itu langsung ke Kejagung untuk tesnya waktu itu ya. Dan Jakarta juga ya pasti ada kayak Jakarta. Terus setelah itu
Kesini dapat pengumuman lagi buat tes psikotes. Psikotes. Ke Medan lagi. Ke Medan. Traveling. Sibuk ya jam terbangnya ternyata ya. Iya, traveling. Setelah itu? Ke Medan kan tes psikotes karena senternya kan balik lagi kan Subagud kan bagian Medan. Itu tuh rame banget, ada Aceh, Padang, pokoknya terus Pekanbaru, Kepulauan Riau, itu semua pada ke Medan ya waktu itu. Terus kita tes psikotes. Itu pokoknya aku stay di Medan itu hampir 3 sampai 4 hari kalau nggak salah ya. Jadi tes psikotes hampir sama yang kalian ceritain, ada tes koran apa segala macam gitu kan. Udah gitu di hari yang sama abis selesai tes tertulisnya wawancara. Tapi bedanya ini nggak yang pakai virtual dong, kita langsung hadap-hadapan langsung ya. Langsung deg-degan gitu kayak deg-degan gitu ya. Kayak aku deg-degan tapi kayak ya udah sih, ingin santai aja sih gitu kan. Pokoknya ya udahlah, feels like kita percaya diri apa yang kita bawa. Waktu itu Nita berarti wawancara dengan siapa tuh? Dengan psikolog. Psikolog. Waktu itu aku lupa. Aku kurang mencari informasi sih. Oke. Psikolognya ini dari mana? Oke. Terus itu ya abang-abang ya bisa dibilang ya. Umurnya juga masih ya 28, 29 tahun gitu kan. Laki-laki, terus udah ya abang-abang laki-laki lah ya. Terus udah gitu ya, ngobrol dong, ditanya. Kayak gimana sih ini? Kayak gimana kita menunjukkan diri kita kepada psikolog ini. Ya, tidak memanipulasi juga, tapi kita juga harus menunjukkan sisi kita yang sopan, tegas, bijak. Karena di kejaksaan ini kan kita juga harus tegas, bijak, tapi juga tetap pada hati nurani kita. Tetap benar banget. Benar kan? Jadi udah dong ditanya-tanya kan, kenapa kamu mau di sini? Kenapa cita-cita kamu gini? Wah, kenapa gitu kan? Ya udah, just say apa aja sesuai dengan hati nuranimu. Benar banget. Be yourself aja gitu loh, gitu kan di situ. Malah kalau kita buat tuh malah ini kelihatan ya. Kan harus jujur benar, ya. Benar Karena kita kan ya prestasi kita memang harus menegakkan kejujuran ya. Sudah gitu udah selesai. Besoknya wawancara dengan eselon 1. Eselon 1. Wah. Langsung tuh ya face to face tuh ya. Jadi dikasih face to face. Jadi waktu itu aku diwawancara oleh Bapak Jamwas, Bapak Yusni. Oh iya, aku tahu tuh. Pak Yusni. Jadi dapat kebagian dapat Pak Yusni. Oh berarti Pak Jamos itu, Pak Yusni itu dari Jakarta langsung ke Medan? Benar, langsung ke Medan. Demi CPNS kejaksaan loh. Bisa melihat langsung Pak Jamwas. Wow, keren banget sih rasanya. Oke. Terus? Feel kayak, wah, kayak I belong to here gitu loh. Kayak tanya waktu itu, ya pokoknya waktu itu ngantri lama banget. Tapi ngantri itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kita rasakan di sini sekarang. Lama banget kita, karena rame banget kan. Karena kan bukan cuma dari Kepri doang, rame banget kan. Karena antusias orang mendaftar CPNS kejaksaan tuh banyak gitu ya. Benar, terus akhirnya ya wawancara, masuk ke ruangan Pak Yusni. Antara bangga, deg-degan, tapi kayak ya ampun, aku udah nyampe di tahap ini gitu ternyata. Sampai melihat kayak pejabat eselon 1 secara langsung, sebuah kehormatan juga pastinya kan. Walaupun belum bertemu dengan Bapak JA, tapi ini udah sebuah kayak apa ya, rasanya tuh kayak semangat banget gitu, kayak gitu, kayak adrenalinnya tuh kayak bertambah gitu. Bener banget. Ditanya waktu itu juga aku sama bawa skripsi. Bawa skripsi juga sama. Aku bawa skripsi. Dan pasti kita harus mengantongi pengetahuan tentang kejaksaan. Maksudnya kita mau masuk ke dalam instansinya, kita nggak tahu tentang kejaksaan, bener nggak? Gitu kan. Nama jaksa agung kita siapa? Nah itu. Nama jaksa agung. Terus siapa? Slogan kejaksaan tuh apa sih? Jadi kita harus tahu kan. Pokoknya. Kita harus mengantongi itu, gitu kan. Terus ya udah ditanya-tanya dengan Pak Yusni, apa sih kejaksaan yang ini. Terus juga ditanya skripsinya, terus disebutin skripsi pakai bahasa Inggris gitu. Oke, ya udah jelasin skripsi dengan singkat. Waktu itu kebetulan juga aku waktu itu masuknya nggak sendiri. Berapa orang tuh? Berempat, dan aku perempuan sendiri. Perempuan di antara pria-pria. Iya. Aku perempuan sendiri. Emansipasi wanita banget ini. Itu tuh itu sesi 2 terakhir. Oke. Jadi ada satu sesi lagi
Jadi aku tuh hampir 2 tahun itu udah sore banget, udah kayak ya energinya udah terkuras kayak udah capek banget ya, tapi kayak terbalas semua gitu rasanya waktu itu, kayak tetap semangat itu tetap sampai akhir gitu, sampai udah ketemu sama Pak Yusni juga kayak wah feel apa banget gitu kan. Udah habis itu wawancara selesai, udah habis itu kita pulang ke Tanjung Pinang sambil nunggu pengumumannya waktu itu kan. Udah selesai pengumuman itu di bulan awal Januari apa di akhir Desember, aku lupa banget sih gimana. Jadi ya gitu deh, kayak wah. Terus perasaannya tuh gimana tuh setelah wah aku lulus nih gitu? Wah. Kayak nggak bakal nyangka gitu ya? Iya kayak wah. Alif kan juga dulu kan di tahunnya aku juga daftar kan ya Alif ya? Iya dulu aku pernah daftar di tahunnya Nita, cuman saat itu aku gagal di tes seleksi kompetensi dasar atau SKD itu. Di awal kan juga nggak well prepare kan waktu itu. Waktu itu aku nggak ada prepare apa-apa sih, kayak coba-coba deh gitu. Pengen tahu nih rasa tes CPNS nih gimana sih rasanya, kayak gitu sih. Tapi juga di sisi lain kayak pingin banget kan. Sisi lain kayak nggak mau nyerah sampai sini deh. Bener. Jangan pernah menyerah itu. Bener. Jangan pernah menyerah itu sih. Jadi dan akhirnya di tahun selanjutnya saat ada pembukaan tes CPNS aku daftar, dan alhamdulillahnya sekarang udah bisa bergabung dengan keluarga Adiaksa. Benar. Gitu Jadi sih. ya gitu sih pengalaman aku waktu itu pas tahun 2018-19 sih. Sebenarnya urutannya sih hampir sama tahun Alif, cuma memang bedanya memang waktu itu tahunnya aku emang gak pandemi aja gitu. Jadi semua serba langsung gitu. Langsung jadi feels-nya tuh terbang kayak, sana, terbang sini gitu. Ya ampun, feels-nya tuh kayak excited. Enak tuh. banget gitu. Iya. Oke, Enak dan melelahkan, tapi terbayar semua. Udah bergabung dengan keluarga Adiaksa. Iya. Mantap. Bangga sih, pasti bangga. Bangga ya bergabung dengan Kejaksaan Republik Indonesia ya. Bangga, proud tapi jangan over proud. Gitu. Jangan sombong. Iya benar. Tetap rendah hati. Benar. Terus? Terus? Kita kemarin tuh udah buka pertanyaan. Jadi kita kemarin tuh udah buka pertanyaan di Instagram kita, bener ya. Buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan di Instagram, makasih banget. Jadi kita bakalan pilih beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab aja. Yang bisa kita jawab gitu ya. Dan kita pun menjawabnya sesuai dengan experience kita. Dengan pengalaman kita yang kita lalui gitu. Perasaannya, tipsnya, triknya itu seperti apa sih? Kayak gitu sih. Jadi Nita, ini ada beberapa pertanyaan. Aku pilih ya. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari @jacob_arta. Wah. Mohon izin untuk formasi ahli pertama jaksa, apa saja yang akan menjadi materi SKB? Makasih. Materi SKB. Sama sih ya, dari kita obrolin ya. Palingan pokoknya tentang hukum itu pasti sih. Karena kan ini kompetensi bidangnya. Bidangmu apa? Kamu daftar di formasi apa? Misalnya kamu kan calon jaksa nih, ya tentang hukum. Jadi kita harus prepare bahwa hukum itu nggak cuma sekedar pidana aja. Banyak banget tata usaha negara. Benar, perdata, nah itu. Benar, banyak banget internasional, banyak banget. Karena kita juga luas, nggak cuma sekedar hanya pidana umum. Benar. Jaksa penuntut umum biasa aja. Benar itu sih. luas banget. Benar banget. Jadi kita harus prepare, ya everything tentang hukum sih yang pasti. Yang paling utamanya tentang kejaksaan, itu paling penting banget. Kita itu juga harus mengetahui sih, masa ya kita mau masuk ke institusinya kita nggak tahu tentang isinya kejaksaan apa gitu kan. Aneh gitu kan, maksudnya kayak jadi ibaratnya gini deh, Lip, kita mau mencintai seseorang nih, mantep nih, tapi kita harus tahu orang itu gimana gitu harus kan. kenal lebih dalam. Ya, iya kan? Jadi kita harus cari tahu dia sukanya apa. Alip demen sama cewek, nggak mungkin nggak nyari tahu kan. Udahlah, jangan lanjutin lah. Iya kan? Jangan lanjutin. Gitu. Dia harus tahu ya, gitu. dia suka makan apa, Gitu. hobinya apa, iya Masa kan? kita mau kayak nih, kita mau bagian dari keluarga Adiaksa nih. Ibarat kita kayak, kamu tuh kayak mau nikahin cewek. Mas kita nggak tahu seluk-beluknya gimana. Iya kita sih. kayak mau masuk bagian dari keluarga Jaksa ini. kita harus tahu dong Kita nama harus tahu. Jaksa Agung kita siapa, terus semboyan apa kejaksaannya apa Strukturnya. gitu. Strukturalnya seperti apa. Terus makna-makna logo kejaksaan itu, arti warnanya. Bener kan? Nah, kayak gitu sih. Paling penting itu sih. Paling penting itu. Oke, next. Yang kedua,
contoh SKB Pranata Komputer tahun kemarin dong Kak. Ini dari @imam_baw. Imam Baw. Jadi karena kita ini memang calon jaksa ya. Oke, Jadi kita benar. menanyakan ini kepada teman-teman kita yang mendaftar di calon Pranata komputer. Teman-teman kita yang di formasi calon pranata komputer yang udah lulus di kejaksaan juga. Oke, benar. Karena kemarin gimana ceritanya? Kalau kemarin Pranata Komputer ini dari beberapa sumber yang aku Iya, benar. tahu ya, gitu. Tolong koreksi kalau salah gitu. Kalau teman-teman aku yang Pranata Komputer kemarin, mereka bilang pelajari tentang desain grafis dan coding katanya. Oh gitu. Oke. Kata mereka sih gitu, kata mereka gitu. Pelajari aja tentang desain grafis, coding, itu yang mereka ingat. Selebihnya ya sama sih seperti kita kayak tes, ada wawancara, psikotes, kesehatan Balik gitu. lagi ya bidangnya Bidangnya apa, kita gitu loh. konsentrasi di bidang kita tuh apa ya udah belajar di situ. Tapi Kita ya tergantung mungkin kita daftarnya di mana gitu. iya, jangan fokus pada satu itu doang. Maksudnya ketika di bidang itu fungsinya tuh luasnya seperti apa, Bener semuanya banget. dipelajarin gitu. Bener banget sih. Next, Apalagi? ada nih banyak yang nanya nih, Nita. Apa? Materi tentang SKB untuk jabatan pengadministrasi penanganan perkara. Nah, ini adalah formasi baru, benar. Baru. Formasi Juga, baru ini. bingung ya. Kita tidak bisa memastikan dan mematokkan ya ini tentang ini nggak Di tahunnya aku tuh nggak ada. nggak ada. Tahun aku nggak ada. Tapi ini baru di Baru tahun isinya. ini. Ini aku baru denger sih. Baru dengar ini. Kita sebenarnya tidak bisa memastikan Karena ini bukan. karena kita di tiap tahun kita ini tidak ada formasi itu gitu. Cuman kalau melihat dari job desk-nya gitu, mungkin itu harus apa ya, cakap dalam menggunakan teknologi, terutama komputer. Oke, karena kita juga di zaman yang semua serba teknologi gitu kan. Pengoperasian komputer sih gitu. Kalau aku nggak dari job desk-nya ya, cuman untuk SKB-nya seperti apa aku tidak bisa Kita nggak memastikan punya sih. gambaran sih Iya. gimana Apa namanya, SKB praktek itu apa sih gitu, yang akan dipraktekkan kepada nanti para calon-calon CPNS. dan balik lagi yang kita sampaikan di sini cuma hanya gambaran dan Berdasarkan pengalaman kita. berdasarkan pengalaman kita. Benar, apa kan? yang kita ini dan ya hampir sama ternyata yang hampir kita sama. yang aku lewatin, yang Alif lewatin juga Benar, hampir benar. sama. Jadi jangan menjadikan apa yang kita sampaikan ini menjadi patokan utama. Karena gitu loh. setiap tahunnya, ini buat informasi teman-teman sekalian semua, setiap tahunnya peraturan bakal berubah, berganti. Benar. Dari Kamu aja bisa berubah. di tahun Nita, tahun aku ya berganti gitu Iya, kan. benar. Jadi ya kita tidak bisa seperti ini tahun ini bakal seperti ini, enggak. Benar. Kita hanya berbagi sharing pengalaman nih, seperti ini nih, seperti ini, pokoknya Benar. kayak gitu sih. Oke. Terus Oke. ada lagi? Selanjutnya dari @Laura Naomi. Apa itu nanya? Soal SKB seperti UPA atau tidak ya? UPA, ujian profesi advokat. Oke. Kalau secara umum ya tentang hukum sih pastinya. Ya. Jadi aku tuh belum pernah buat nyoba UPA. Ujian advokat sama sih. Jadi karena sama. waktu itu lulus kuliah Sama. langsung daftar ke kejaksaan. Jadi belum ada kesempatan buat ujian advokat. Tapi ada beberapa senior aku di kuliah yang daftar di kejaksaan juga, yang waktu itu ketemu juga di Medan, bilang ya hampir sama. Oke. Mereka jawab ya hampir sama tentang hukum secara luas. Benar, balik lagi hukum secara luas. Ya, karena Undang-undang ya kan, undang-undang itu penting. advokat kan juga mempelajari hukum secara luas ya. Mereka kan juga nggak cuma sekedar bersidang di acara Benar banget sih. di acara pidana aja. Benar, Luas banget benar, kan benar, ya. Hampir benar. sama Bener. sama kita. Sama kayak Gitu. kita ya gitu. Karena pengacara negara. Amin. Amin ya Allah. Kebetulan walaupun saya juga belum PPJ ya tahun ini. Iya, kita udah belum PPJ ya. Ya semoga tahun depan. Amin gitu ya. Oke. Oke, mungkin pertanyaan itu aja sih ya yang bisa kita jawab gitu. Ya, Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih mau nanya, bisa langsung kontak ke Instagram di Kejari Tanjung Pinang atau ke kita langsung juga nggak apa-apa. Atau komen nanti juga insya Allah bakal kita jawab sih nanti. Dan correct us if
kita kalah ya. gitu ya. Salah gitu. Karena kita tetap manusia pasti punya kesalahan ya kan. Iya. Nah, untuk yang teman-teman akan melalui tahap tes seleksi kemampuan bidang SKB, tips dan triknya nih. Ali dulu deh, gimana? Tips dan triknya. Yang paling pertama. Paling pertama menurut aku tetap jaga kesehatan. Oke. Terutama di pandemi ini dong. Benar kan? benar. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga tubuh kalian, tetap fit. Tetap apalagi yang mau tes kesehatan itu tetap jaga tubuh yang ideal. Ya, jaga timbangan ya. Jaga timbangan. Kayak kita. Ya, tetap jaga kesehatan pokoknya. Itu. Yang kedua itu berdoa sih. Oke. Berdoa bagaimanapun tetap berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Terus yang ketiga itu persiapkan diri. Persiapkan diri. Itu yang termasuk paling penting menurut aku. Jadi karena aku waktu itu nggak prepare banget. Kita harus benar-benar siap, mau batin, mental, emosional, semua segala macam. Terus juga keilmuan kita juga harus prepare karena ya masa kita dari CPNS kita udah ogah-ogahan untuk mempersiapkan diri. Gimana nanti kalau misalnya kita udah bergabung di Adiaksa ini? Kita harus siap dengan segala resiko yang kita terima. Jadi belajar dari pengalaman aku waktu itu yang aku benar-benar nggak prepare sama sekali, tapi ya aku harus siap gimana aku harus bisa menghadapi itu walaupun rasa-rasanya kayak ilmu aku juga masih belum cukup pas segala macam. Jadi kita harus prepare dari awal sebelum SKD kita juga harus prepare. Ya prepare termasuk kesehatan mental sih, belajar. Kesehatan diri juga, kesehatan diri, jasmani rohani ya. Gitu, semua belajar macam gitu. Maksudnya kalau memang kalian serius untuk mendapatkan sesuatu, ya kalian harus melakukan yang kalian belum pernah lakukan. Benar. Gitu kan. Salah satunya itu belajar. Kalau emang kita punya cita-cita di sini, pengen banget di sini, ya benar kita harus mempersiapkan itu semua gitu kan. Correct. Usaha, tapi jangan lupa juga berdoa. Minta apa? Minta restu orang tua. Benar. Itu tips yang keempat. Minta restu orang tua. Banyak banget ya. Karena menurut aku pribadi sih ya, restu orang tua itu penting sih. Bagaimanapun segala sesuatu langkah kita yang akan kita lakukan dengan restu orang tua itu insya Allah bakal lancar, bukan mulus. Dengan doa orang tua, kayak gitu sih. Dan juga ya berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Aku Gitu boleh sih. nambahin nggak? Ya? Oke, silakan. Terakhir nih, yang paling benar-benar harus ikhlas. Ikhlas, benar. Ikhlas, benar. Karena segala sesuatu hasilnya kita harus ikhlas gitu. Nah, udah nih, kita udah usaha, restu orang tua udah ada, ilmu udah, mental udah. Mental. Emang misalnya kita memang tidak bisa bergabung di sini, ya sudah. Sudah, benar. Berarti ini bukan jalanmu. Mungkin tidak tahun ini, tapi di tahun depan. Bisa jadi tahun depan pembukaannya besar-besaran lagi seperti tahun ini. Jangan patah semangat. Nah, jangan menyerah, bener. Karena jalannya kita tuh beda-beda, guys. Bener. Jadi waktu itu, Liv, jujur ya, karena aku udah patah semangat banget nih, di SKD aku nggak lulus, aku berdoa gini, ya Allah, aku bilang gitu kan, kalau emang misalnya nih, ini bukan cita-cita Nita di sini nih, bukan jalannya di sini, ya udah deh, aku jadi dosen aja. Mau jadi dosen? Dosen gitu kayak. Kapan lagi lo dapet dosen cantik kayak Nita loh? Mau dibayar berapa? Aish. Aduh. Ntar belakangan ya. Oke, belakangan ya. Oke lah. Jadi, ya apa ya? Di hidup tuh juga punya plan A, plan B. Plan A, plan B. Ya mungkin plan A waktu itu plan utama saya memang di kejaksaan gitu kan. Terus ya kalau misalnya emang bukan di sini, ya udah jangan menuntut untuk kayak aku harus di sini. Aku di sini. Oke, benar. Atau jangan kayak marah-marah sama ya siapapun lah gitu. Mau sama institusi kita juga marah-marah. Kenapa saya nggak ini? Ya jangan sampai gitu loh. Karena ya kita harus menerima gitu loh bahwa ya memang bukan di sini jalannya, kita punya jalan yang lain. Bisa jadi nanti di kemudian hari kita bisa bertemu lagi, atau mungkin bagi yang perempuan nggak keterima di kejaksaan, suaminya jaksa. Bener banget. Kita kan nggak tahu. Nah, bener banget sih. Itu bener banget sih. Bisa jadi kita kan nggak tahu kan. Jadi untuk bergabung di keluarga jaksa itu ya. Jadi selagi ada kesempatan, yang manfaatin kesempatan itu. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu jalur aja gitu kan? Benar. Jadi kayak ya ikhlas gitu. Bener banget. Ikhlas. Jadi ketika kita udah menaruh harapan nih di sini nih, untuk menjadi bagian keluarga jaksa, walaupun itu nggak kok belibet ya, nggak kecapai. Jadi kita nggak terlalu kecewa karena kalau kita menaruh harapan yang terlalu banyak itu bakal kecewa juga bakal berlebihan banget sih, bakal apa ya, kayak
marah banget gitu loh. Kenapa ya gitu loh. Jadi ya udah ikhlas. Ikhlas bener Udah banget usaha, udah doa, restu juga udah ada. Endingnya kalau memang bukan di sini jalannya, ya walaupun saya sama Alif selalu berdoa bahwa teman-teman semua di sini yang Semoga bisa bergabung bersama kami. Tapi ya balik lagi. Bener banget. Rencana Tuhan tuh jauh lebih indah. Bener banget. Karena kalau aku nih waktu itu sih ya, aku ya berdoa sama Tuhan, sama Allah waktu itu. Ya Allah, kalau misalkan memang ini rezeki bagi hamba, ya tolong dekatkan. Tapi kalau memang bukan rezeki untuk hamba, ya tolong beri rezeki yang lain yang telah Engkau siapkan gitu. Seperti itu, karena sesungguhnya bagi hamba, jika memang ini rezeki bagi hamba, ini bukan untuk diri hamba gitu. Tapi ingin hamba berikan kepada orang-orang yang bermanfaat, orang lain supaya bermanfaat, terutama untuk kedua orang tua. Karena kita kerja di kejaksaan itu bukan untuk diri kita pribadi ya, tapi untuk kepada publik, bisa bermanfaat kepada publik kayak gitu. Karena sih. banyak banget loh, Liv, bukan cuma Alif doang ya, yang maksudnya di tahun aku itu nggak lulus, tahun 2021 lulus, itu teman-teman aku tuh banyak banget, Liv. Itu dia nggak nyoba sekali doang. Ada yang lebih sampai 3, 4 kali, 5 kali loh. Sampai di batas limit di umurnya yang bener banget. 8, bener banget teman-temanku yang kayak gitu. Bener banget sih. Sampai akhirnya lulus. Kalau nggak salah tuh ada yang sampai 6 sampai 7 kali. Kalau nggak salah ya, kalau aku tidak salah. Banyak banget, dan ya itu mungkin jalan belum sini. Bener banget. Itu kan masih jalan di tahun segini. Iya gitu. bener banget sih. Mungkin kamu juga harus melewati banyak banget, gini-gini banyak banget lah pokoknya. Ya mungkin rezekinya saya sama rezeki Alif memang langsung dikasih ke sini gitu loh. Dan di sini juga kita menghadapi banyak rintangan. Bener banget. Nggak cuma di kejaksaan, maksudnya rintangan di kehidupan kita yang lain gitu kan pasti kan gitu. Jadi ya jangan patah semangat, ya udah. Jangan menyerah, tetap berdoa, tetap berusaha pokoknya, yang penting dan ikhlas. Karena kita bakal syukur, sabar dan ikhlas. Bener. Karena ikhlas itu adalah ilmu yang kita bawa sampai mati. Kita bakal berjuang terus sampai kita ini. Karena ikhlas itu tuh ikhlas itu memang sulit tapi kalau kita udah bisa merasakan arti ikhlas itu kayak adem, kayak oh ya inilah gitu. Pasti ada jalan-jalan lain lah pokoknya. Seperti itulah pokoknya. Karena kalau ngomong sama teman-temanku juga ya, Lip ya, kayak kan pada nanya ya sama aku kayak, Nit, gimana sih cara keterima di sana? Ya, aku juga bingung gitu loh jawabnya gimana gitu. Karena kan, kita kayak, ya udah jalanin aja gitu. Iya, kayak ya udah kalau kamu udah ngerasa nih berjuang keras, ketika nanti di akhir nih kamu keterima, wah, feel-nya tuh kayak gimana. Jadi aku selalu ngomong sama teman-temanku yang kalau misalnya nanya, nih tips triknya, jadi aku coba jawab, ikhlas aja deh gitu. Ikhlas aja, jalanin aja gitu. Lulus nggak lulus ya udah gitu. Nggak usah beban, yang penting doa, usaha, siapin diri, udah. Gitu. Karena kalau kita terlalu dibawa beban, dibawa stres, akhirnya kita pas tes buyar gitu kan ya kan. Langsung itu, tekanannya tuh kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih tips dan trik dari kita dan juga sharing session dari kita dan juga pertanyaan-pertanyaan kita yang udah kita jawab gitu ya. Makasih yang udah nonton teman-teman sekalian. Mohon maaf nih kalau kita ada salah-salah kata ya dari aku ataupun dari Nita. Mohon kritik yang membangun, juga perbaiki, kami juga akan memperbaiki kesalahan. Kalau ada yang salah, tolong diperbaiki. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Benar. So, thank you for watching to us. Jaksa Nikita Jaminan. Lebih peduli, lebih melayani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video kita selanjutnya. Oke? Terima kasih.